Tani buka, berani bayar. Uni mau berutang, Uni mau bayar. Wah ampun satu berutang. Uni dah salah. Wah ampun dan salah. Sebagai supir, mana lalai? Salah auto tidak pakai rem, sehingga ambo terambau. Adil. Kini mencoba ulojo cerita drama rumah tangga berjudul Tarambau sebagai hasil gubahan dan arahan dari Angku Yustatur Perpati sendiri. Angku-angku dan sanak pendengar, Tarambau adalah lukisan dari satu sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perantauan. Lihatlah, bagaimana kareh dan ganasnya perang basosoh di ibu kota. Dan ternyata lebih kejam dari ibu tiri. Perjuangan nasib nan tak pakaralahan. Kalau pokok sayu sikola tangguang iman tipih mengapalang. Maka hidup di masa resesi kini nangko bak mendaki jalan tunggang. Hari hujan kasih badoro jalan lanyah babatu tidur. Licin nembukan nalang-alang murah mengangung imbabadia. Tantano tungkek lamah pemaci rapuah suluah palito padang pulau. Alamat Tarambau masuk ngarai sinan bailau ratok dagang. Di dunia rintang lecangi dia tirai ilo jepatia. Sasanan tidak keujuangan tak dapat batenggang lain. Dusanak penangah, harapan kami, mudah-mudahan suguhan Balerongko dapat memenuhi selera para penggemar di seluruh tanah air dan Malaysia, serta bermanfaat untuk masyarakat rantau dan masyarakat kampung. Sebab kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Selamat mendengarkan, Nusana. Pada Saudara Anwar Jalil di Jakarta. Dengan hormat, sesuai dengan bunyi putusan rapat pimpinan perusahaan nomor 2 pasal 4 sub A garis miring 83 tentang ketenaga kerjaan. Dengan ini disampaikan bahwa 1. Setelah meneliti, menilai dan mempertimbangkan seadil-adilnya, maka saudara termasuk di antara 9 karyawan yang terkena PHK. 2. Untuk itu, mulai tanggal surat ini dikeluarkan, saudara diberhentikan dengan hormat. 3. Sekedar pesangon, silahkan berhubungan dengan bagian keuangan. 4. Atas jasa-jasa yang saudara sumbangkan untuk perusahaan, dengan ini kami ucapkan terima kasih. Demikianlah disampaikan surat ini agar dimaklumi. Jakarta, April 1983. Tertanda Direksi. Udah Anwar, lah 9 bulan udah nganggur. Kalau mau itu pulau keadaan kita gawat. Si Kera tapas tuh garanti sekolah. Kontrak rumah bulan muko adi. Iko mandel sirini batambah gadang duo. Padangkan para botan rumah tangguh lah dicintan deh kata keluar. Kalau taruh ikut dia. Jadi apa nggak? Entah. Kalanda. Kau menyapa kawin juga. Orang Padang pegawai randah nanti sedang ngatiaka. Kok cara itu kakek udah? Barangkali kau tidak tahan. Soal nasib tidak tergantung di orang Padang atau Sunda dah. Yang penting kita usaha dan tidak mengarah kepada keadaan. Udah lu. Tapi kita harus tidak capek dah. Iya, cobalah keluarkan pendapat kau. Bagaimana keranca? Kalau nan rancak, udah mencari karajo. Tapi selama kau udah tidak mengaperi saja. Tidak basuh duit Jakarta, kau leman jalan mencari karajo. Kagak ada roda kejual sedang ke bawah. Iya, kalau tidak dapat jadi pegawai, usaha lain? Usaha lain apa? Apa? Hah? Marampo, maliang?
Banyak karajo halanan lain dah. Tapi karajo apa? Manggaleh lah udah cubo. Tangan tumbuh. Kejadi satpam ndak tahan tanggang. Kemenyupir ndak latin. Ndak bisa jadi supir, jadi kondektur. Kondektur. Kemang gago-gago sepanjang jalan. Apa sih? Teluk dan. Karajo lapau. Manga dan dilapau orang. Kadangkan kapandaian tak sebagai Allah jo. Atau kok sampai hati kau udah menjadi tukang cebok? Kalau kau main tai duduk di meja jual, tentu ia sulit dah. 50 kalau aku jasah SMA tu kini. Kau mengecek dengan pandai. Tapi ambo nak karajo dihalangi. Kini nan para lu bareh 2 liter sehari dah. Lah. Bas tambah sama utak dia mendengar ketubah kau jo. Acu utangkan ke sebelah rokok agak tanggung pih lah. Utang ke utang. Sabalik kalau balik ya utang ke lapau. Agak 2 batang bagai mana? Hentilah maratung tuh. Tuh tukang kredit lah 20. Assalamualaikum. Ya dek, hari ini pray dulu deh. Waduh, bagaimana nih? Sudah 10 hari nunggak mulu. Besok-besok ya. Tapi kalau terus-terusan begini, gawat nih Bu. Bagaimana saya harus memutar modal? Ya, sekarang sabar dulu deh. Lagi bokeh. Sabar. Manyong. Lu lagi atau nodong nih, ha? Ya lagi Om. Besok. Ngerti nggak? Orang dagang berjuta-juta juga nggak ada yang maksa kayak lo. Tapi saya kan orang kecil. Om. Habis kalau lagi kosong mau bayar apa? Belajar sabar dikit kenapa sih? Kalau begitu, pulangin aja deh Bu barangnya. Begini deh. Sudah. Sana. Ntar gua gampar. Lu bilang apa? Brengsek. Usaha itu dah. Muncul lu kurang aja. Tapi cara udah tuh salah. Jawa buruk tepulun kamu bantak-bantak, Wak. Kalau serang pusing banyak lu ceritanya. Dan kamu yang dekat. Mak. Oh, Mak. Apa, Jul? Tolong simpan putih Jul 1.500. Lai banyak hariku, ya, Jul? Iya, Mak. Alias Tikal batanding. Orang kami laris. Syukurlah. Kalau manggale lampu merah, hati-hati, ya, Jul. Awas kadis rempet mobil. Atau tuduhan copet. Jadi, Mak. Asok juga pengisiran di Bundaran Seliti, Jul. Biasa saja. Ndak usah manggalih di sinan, kenapa, Jul? Tapi di situ pula nan banyak aku, Mak. Nanti kalau Jul ditangkap polisi lagi. Polisi itu banyak pula nan elok, Mak. Hati-hati sajalah. Mak, tolong saja simpankan 500 sehari. Labirnya ambillah kembali bare. Sudahlah. Pai mandi. Capek sekolah. Yo, Mak. Sembahyang dulu. Baru pai sekolah, yo. Kasihan si Ijo. Pitihnya ndak nampak susu. Sepatunya lah sopot. Pan sekolah 3 bulan manunggak. Pera kakak Raju pulo, Mak. Mudah-mudahan dapat pulo membantu Mak nanti. Karajo apa, Nak? Pera lama ngece di Darami. Ini lain namuah membawa di Blok M. Jadi pelayan toko? Iyo, Mak. Gak usah. Ndak usah, Bak. Enggak. Tapi kan lumayan 1.000 sehari, Bak. Makan siang ditanggung pulo. Ongkos bis diagia. Pendeknya ndak buliah. Kok Vera dilarang? Ijul dibuliahkan dagang koran. Vera, kau kok anak gadis. Jangan disambungkan juga dia kau. Jadi kalau anak gadi Baa. Ndak elok. Jahit-jahit begala. Vera kan lah gadang, Bak. Vera bisa jago diri. Abak katakan ndak buliah. Saya Abak. Ambo raso, kalau lai Josi Ramli, ndak baa dong. Dia Josia saja ndak bisa.
Ambo ndak sukunya ke dipajang-pajang di toko orang. Ke dipajemaikan preman tu kok. Alasan udah ndak tape. Jadi, ke dibajakkan anak dia awak tu ya. Bukan mbak itu dah. Hei, Iko lah salah udah. Dalam keadaan macam kiko. ini sebelum kanai. Jande arok piti 1000 tu garam ke diperhujankan. Dipasudahnya di orang beko ke mangawak. Tera kasih tahu dulu, Mak. Ya, baiklah. Hai, Mbak. Ya. Hati-hati. Capek pulang. Apa hasil udah pahit tadi? Lalapeh kujang karimbo. Gagal. Daulus kepala kawan. Kalau nentak kerasaki dimuncuang di sembah orang tu. Urusan Jo Pak Susanto tempo hari? Apa kabarnya? Hilang dia berpusat tu. Pak Susanto tu sendiri tidak bisa bertemu. Cari ke rumahnya. Rumahnya pun tak Tapi udah alah kian. pindah. Inyo lain ndak lama bana nganggur ya dah. Kurang adon kemenolong. Jawa apun ke dipanggaan. Horta. Pagi tadi ambulah pai pulo kata Lugi. Nah. Lai barangin. Katanya bisa diusahakan. Tapi Titi. 500 dimintanya. 500.000. Iya, Titi taruhnya tu. bisa saparo dulu dah. Hai dunia. Kamu saja dalam rimbu. Nama nan gadang melandu. Nan panjang melidik, nan tinggi meimpo. Kabiluari kesalasai negari. Laba itu caranya kini. Caro jahiliyah. Masuk kini je masuk seisuak teruman tamu. Walaupun kusia batuka-tuka nan kudu kakanilaga tarmi. Apa artinya tuh deh? Artinya narunci yang jo namarawi. Dulu orang bodoh tak pakai. Bisa sekolah tinggi, dapat kerajokan tua asalkan inyo keturunan lare. Atau anak damang atau kemanakan ku kalau. Iya, iya. Kini orang pandia pun terpilih. Kalau libat pitih. Apabila masuknya jadi ke peguno lai. Mambare tu tak tu suang orang yang dia. Batu aja pantun-pantun kami surau tua. Kok rintiak bana kalau deta, talili juo di kapalo. Kok jadi bana kalau suka, taimpi juo dengan kayu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Mak mana, Pak? Makmu enggak ikut. Bapak sih. Masuk, Pak. Cucuku pada kemana? Pera ada di sebelah. Adik-adiknya yang lain? Ini sekolah. Ucen tahu tuh kemana. Main kali. Jul? Dagang koran. Bagus. Cucuku sudah pintar dagang. Suamimu mana? Pergi. Loh? Nangis. Bagaimana nasib? Sudah. Jangan nangis, nggak baik. Dikirain tetangga ada apa? Sudah. Ini bawa ke belakang. Salah. Oleh-oleh neneknya dari kampung. Sudahlah. Tenang sedikit kenapa sih? Soal hidup itu biasa. Emangnya kita keturunan orang kaya apa? Biarlah kami pulang saja ke kampung, Pak. Ini anak-anak menderita. Iya. Bapak ngerti. Yang penting kalian pada soal hidup mah
Itu biasa. Toh kalian masih muda. Waktu berjuang masih panjang. Tapi, Bapak ingat, jangan tunjukkan keresahan di muka suami. Kau harus kasih dia semangat terus. Bapak sudah makan. Ya, Bapak sudah. Kami nggak masak, Pak. Nggak ada nasi. Bapak sudah makan di terminal Pulau Gadung tadi. Bagaimana dengan lamaran si Anwar? Sudah ada panggilan? Itu juga belum ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tenang saja. Nanti juga ada. Mudah-mudahan dia dapat kerja yang cocok. Ya, kami sekarang bisa bantu kerja. Berhubung belum panen. Kau kan tahu, uang pensiun Bapak kan nggak seberapa. Pas-pasan buat kami. Bagaimana kalau kami pulang saja, Pak? So, itu jangan kau pikirkan dulu, nak. Bukan urusan. Bisa-bisa suamimu. Lantas dari mana kalian menutupi kebutuhan sehari-hari? Ya, begitulah, Pak. Seadanya. Diam-diam saya ngambil cicilan tetangga. Itu juga bisa bantu-bantu dari dagang koran. Pera nggak kerja? Itulah, Pak. Saya mau kerja, tapi nggak dikasih sama bapaknya. Ya sudah. Kalau memang nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Mbak Anwar pun kerja milih-milih. Sebel jadinya. Nah, kau nggak boleh bilang begitu. Dia kan lebih tahu. Sebagai kepala rumah tangga, dia tentu lebih mengerti daripada. Dagang nggak punya modal. Kerja kasar gengsi. Diajak pulang kampung ogah. Jadi apa sih? Balik gue. Suamimu itu orang pegawai. Mana bisa pegang pacu? Mana dia kuat tadi sebagai orang kampung? Buktinya, kecil dia mau. Lantas, Nolak. alasanmu nolak? Paling dia dikawinin di sana. Masa? Caranya di sana memang begitu, Pak. Enggak, Bapak enggak percaya. Pak, nih, Mas Bapak nggak tahu sih adat Minang, Pak. So, Bapak ini sudah tua. Banyak punya teman dari daerah sana. Adat yang kamu katakan tadi, itu cara orang-orang dulu. Sekarang sudah berubah. Biarpun sudah banyak berubah, Pak. Tapi kan keturunan mereka masih tetap dari suku ibu. Iya betul. Ya, artinya anak-anak kami ini bukan orang Padang. Tetap Sunda. Nah, mana ada kamar buat orang Sunda di rumah gadang, Pak? Bilang siapa? Orang-orang. Sum, kata orang-orang. Begini, Sum. Sebagai istri, kau mesti patuh menurut kata suami. Tidak baik membantah. Semua rencana dia itu kan untuk kebaikan bersama. Katanya ke Padang, ya ke Padang. Katanya pindah ke sana, ke sini, ikutin aja. Namanya juga komandan kok. Yang penting, dia masih sayang sama kalian. Oh, sayang. Wah, dia sih nggak bakalan berubah, Pak. Tapi gimana ya? Saya kok lebih suka pulang ke Sukabumi daripada ke Padang, Pak. Iya. Katanya lebih enak di kampung sendiri, Pak. Ya, itu menurut kamu. Menurut Bapak. Kalau menurut Bapak, ya, kami akan senang sekali kalian pulang ke desa. Kumpul sama anak mantu. Tapi masalahnya kan suamimu. Ya, kalau mau, coba bujuk dia. Paling tidak untuk sementara. Istirahat. Gak tau lah, Pak. Pusing jadinya. So, kau mesti tabah menghadapi cobaan itu. Bagaimanapun susahnya, kewajiban sebagai istri jangan dilalaikan. Pelihara terus kerukunan dan kasih sayang. Hadapilah dunia ini dengan senyum. Nah, di situ akan terbuka pintu rezeki. Percayalah. Sesungguhnya jalan kehidupan itu tidak selamanya mulus, nak.
Ya, kadang-kadang nanjak, ada kalanya menurun, licin atau berbatu terjal. Tapi kita harus lewat. Harus. Nah, kuncinya adalah usaha. Apa saja. Asal usaha itu halal dan tidak melawan hukum. Untuk itu, dekatkan diri pada Tuhan. Jangan lupa ibadah, minta sama Dia. Karena Allah sumber segala kekayaan dan sumber segala kebahagiaan. Satu hal lagi, jalan pintas banyak buat cari uang. Apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Untuk itu Bapak peringatkan. Hati-hati jaga diri. Sekali kau tergelincir, selamanya kau akan miskin. Awas. Ntar, rokok angkek lah. Besok lah dah. Kok? Simpan saja dah. Dia? Gampang. Terima kasih lah kalau itu. Ala dapat kerajo dah. Keniku lah kekira. Lamipih tapak turun naikkan tuah lunjo basua lubang. Lah iya ada harapan. Kalau nak harapan ada tahu. Tapi lah serupa saja coba laki tukang kamu. Pak, apa lagi tukang ini? Nama nang sudah untuk orang dia. Nanawak lah kan yang lencang. Tenang, saudara. Lama je lambik ke dapet you. Tanang. Kemana nang galang-galang tar. Aco pikir ya. Anam parut yang kerisi tiap hari. Nan ketek-ketek tu taunya ada. Ndak talok-talok dengah di pemenan tu. Abang ndak kepada darat tak ada ni. Itu si Sam. Udah nuar. Terima kamu. Enggak. Dia tugas keliling dia. Nampak dia ambo udah agak kurus. Sakit dah. Kalau dalam badan lah. Oh, kalau soal itu ada usaha dipikirkan. Di mati bonyo lah jual tu. Dek kalian yang sahabatan tongga betul. Sebab ndak ada si buyung yang kemenangi, ndak ada si pihak yang kemarin. Jadi buktinya tu. Dia pun pengangguran tapi lagak berlabiah dari orang. Sarawa lepis patu beli. Kami kok tak menganggur tu dah. Dua di kantuan. Kok nampak kami mota, itu mencetak pipih. Jangan salah udah. Kalau ya lebih itu bawa lah udah. Yang kalian saya nanti. Tidak kata turut kan kami. Balo ndak kata turuan. Payah. Dek kalian talok dek udah tergigi lo. Non perlu halang. Kok ala jaram tu, yon abeh kami tu. Tapi kalau ndak kabar urusan di puisi doh. Oh iya. Itu berurusan juga anak-anak orang kaya. Kerja apa? Pendeknya kalau udah ke satu, atau intilah kami. Yo kerja apa? Laku dia udah Ciampolo, bagasi 5.000. Dapat melakukan 5 polok sehari, bagi 5.000. Parah tu sebulan. Saya nak kadang ngaji dari bupati tu. Jual kolok. Oh, gambar kumuh. Bukan. Kode buntut. Iya. Oh, alah. Nggak tahu mbak. Manjuara buat gilo yo. Ganja, ya betul. Bagati. Lain talo. Becah. Kan dia nak kata buat penganau dah lo. Bau lah ya. Kebaca kak do galang-galang atau kebaca kak do undang-undang. Kalau begitu, dia lah udah anak satu. Takut. Ampun udah. Takkan makan nanti lah. Kalau rasa suka gampang ada tak usah. Tidak gampang-gampang lagi. Mandang aja marah manggul kedua dah. Ado patah orang tua yang udah lupa kan. Mairi karajo jo usao. Mairi parang jo berani. Kak kayo berani pakai.
Gak sinan itu pasang. Keberanian nan dimungkasu itu adalah untuk menegakkan kebenaran, bukan bagak memerangi hukum. Melanggar hukum buatan manusia kan tak berdosa. Kata sia, Atau apa? sase. Halung tentu sase. Ado dari yang Balia dari mana? ikut contoh. Pemerintah membuat peraturan helm. Jadi, Kalau udah bawa motor nggak pakai helm, berdosa. Mahadisnya. itu lain tar. Ganja ndak dapat yang kiaskan kelem doh. Sabab barang tu merusakkan manusia lah ya batin. Apa racun nggak merusak? Tapi nggak ada larangan memperjualbelikan hendrin, nistai atau baygon. Iya kan? Bahaya racun tu sama jo bahaya badia. Inyo merusak kalau salah gunakan. Tapi ganja do bana larangannya. Nah, itu sama jo tua tu. Candu dan apa saja nama tipek memabuakan. Dalam agama namanya khamar. Khamar tu haram. Maka memperjualbelikan barang haram, hukuman pun haram. Dosa gadang tu. Hukum jual beli halal dah. Sareknya suku sama suku. Bar. Nah, jual beli kami atas dasar suku sama suku. Tak ada paksaan dalam ganja. Jadi menurut kalian berzina itu halal? Ya. Karena dikerajokan suku sama suku dan dibayar. Kalau dosa, urusan nanti. Masya Allah. Elah murtad kalian. Mengucaplah. Dimasuki ni ko dunia sedang hidup dah. Satu orang lah jadi gilo. Maka kalau nak masuk ke negara orang gilo, mesti dia gilo pula. Sebab kalau nak nama gilo, nanti orang yang tak gilo tu kan dikatakan gilo dia orang gilo. Kalian selagi itu. Udah ndak usah gilo lah. Nan mangan tak nama gilo, santaro. Iyalah. Alalamu kalian kerajo apa? Salamu nagar gilo dah. Lai selesai urusan. Bagantuang kepada kalian turang-turang. Kalau sarang kekanaikan itu, sarang kan anak dipangkulai kemati. Kau buktinya enggak? Kan itu jahat. Iya, sio-sio kerajo kalian. Tapi mudah-mudahan kalau mau aman. Ndak pernah tangkok. Setiap orang membuat kuro-kuro dah, pasti dibuat orang pula anak kuncinya. Nampak lalu tahu memutangan. Baraya sawa di teh, baraya sawa di barwa. Bisa diatur. Artinya kalian membuat nantak jujur. Sesudah tu mailo orang lain pula ke nantak jujur. Jujur. Kata-kata jujur tu sekadar dendang ketubah di Jumat. Tapi barangnya sari besu. Masih banyak. Dan sampai orang-orang tu lah sediakan Tuhan dari siswa. Tapi Tuhan Allah terpasung pakacik surugo. Sedangkan neraka bapa lawe. Takut ini tamu. Nan jalan kalian lah memasang kamar 2 buah. Kini begitu setelah udah kamu cek kerajo. Nan jujur, nan halal, nan tak berdosa. Kan iya begitu? Iya. Tidak ada longan. Tapi ada cik perusahaan nan menambah pegawai kini. Yaitu Munsai. Ambu usulkan supaya udah melamar jadi garing Munsai. Sam. Agak-agak ngecek, Tek. Udah jam berang dulu. Mana kau berang? Kalau lah langsung ngecek. Walau coyko banai duit kini, namun nambu alun kajilo macam kalian lah. Jaleh dia. Belah ditunjuki orang, awak di belakang ni pulau. Ambo kau jangan seupuan je orang. Kalau udah tak kasar orang, Setan. Kutuik mencuangang tu. Maaf dah. Persoalan udah namu atau tidak. Itu hak udah. Kami juga tidak menghajak. Apa lain yang masuk? Ambo pun tak melarang kalian menggalih tubuh tu doh. Karena itu ada. Itu tidak perlu bertangkap. Kami menampung jalan kami. Udah cara udah pulau. Iyo, ambo paham. Tapi kecek jangan meranjau ceros hitam tadi. Itu maino namanya tu. Ambo kan cuma bergarah. Sama kadang pegarahan. Kamu salah. Minta maaf kau dah. iyo. Ambo yo leka dorong. Maafkan ambo dah.
lain kali mengecek maga akal. Walaupun kalian pareman, samyang ambo dak kata nam. Ajaran man yang kurang gay ambo kalau makan pantang besiso. Macam itu jo madoi orang. Sia sajo. Kalau ambo kadi lalu-lalui orang ambek cah. Di ambo ragu diriku ndak tahu pemurahan doh. Maaf dah. Bukan kami nggak marah Ida. Tapi rupanya kamilah tak biasa bagara itu. Di lingkungan merangkali. Maklum pareman. Maafkan kami dah. Buliah mendapat. Tapi kena temu gadang. Kalian kena adik-adik ambo. Coba bawaso kau dawak. Apapun paduk kalian, tapi sopan santun sebagai anak minang jangan dilupakan. Itu para lu. Kalian tahu. Sabarik-barik kesalahan di pengadilan. Kalau si tada awalai sopan dalam sidang, maka hukumannya akan mendapat keringanan. Itu dunia amaku itu. Nah, itu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak lah Jul. Lumayan, Kek. Ini buat kakek. Apa ini? Lihat nih, Kek. Wah, korek api model baru. Bagus ya. Itu beli di mana nih? Hadiah. Ada dari korang. Benar. Bener, Kek. Masa boleh nyopet? Itu kan dosa. Bagus. Di mana nih Jul masukin batunya nih Jul? Batunya nggak habis-habis, Kek. Minyaknya? Minyaknya disemprotin ke dalam. Tapi di desa nggak ada. Biarin deh. Ntar dibeliin bensin sepotong. Siapan buat. Jangan bensin. Minyaknya spesial, Kek. Waduh, repot juga nih. Dah, biarin deh. Mau kakek pakai sekali-sekali saja. Sayang. Lu nggak adil, Jul. Kenapa? Mana buat nenek? Ntar kakek sama nenek berantem. Iya. Kalau mau adil, kakek dikasih Ijul, nenek dikasih Pera. Betul, Kak, betul. Ya deh, ntar Vera kirimin nenek. Uni Vera mau kirimin apa? Rahasia dong. Uni kan belajar jahit, Kek. Kalau memang sudah bisa, coba bikinin nenek baju. Daster. Jangan daster. Emangnya nenek tante-tante. Gak usah kirimin baju ah. Lalu apa? Lipstick. Begini Jul. Ya, Kek. Vera, Ya, Kek. kalian harus rajin bantu mak sama mbak, ya. Ya. Apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Sama orang tua nggak boleh dibantah. Adik-adik diurus, yang suka berantem ya. Ya, Kek. Terutama Pera. Pera sudah besar. Nyuci, ke pasar, masak. Nah, itu urusan Pera. Belajar yang benar. Jangan suka keluyuran nggak keruan. Bergaul hati-hati. Nah, kalau pergi kemana-mana, pamitan dulu sama orang tua. Gak boleh pacaran. Anak kecil ikut-ikutan. Nanti kalau sudah masanya. Dia ini, Kek, nggak mau nimba air. Wih, enak aja. Tukang malas. Bohong, Kek, bohong. Sudah. Nah, Jul juga. Dagang boleh. Tapi jangan sampai ganggu pelajaran. Ya kan? Ya deh, Kek. Sebagai seorang pemuda harus rajin, bersih, jujur, dan berani. Kalau soal berani, jangan tanya, Kek. Jagoan. Diam lu. Ya, kita tahu. Berani itu kalau kita benar. Tapi jangan sok jagoan. Orang yang suka berkelahi dibenci Tuhan. Nah, kemudian salat nggak boleh tinggal. Baik, Kek. Pera juga salat. Dan juga jaga diri baik-baik. Ayo sudah. Pergi salat, sudah jam maghrib.
Begini Nak Anwar. Ya. Kalau Nak Anwar setuju, Bapak usulkan supaya si Sum dagang saja. Ya, dagang kecil-kecilan sekadar membantu beban rumah tangga. Gitu. Dengan demikian kamu tidak terlalu pusing. Buat modalnya, barangkali Pak bisa usahakan. Tapi nggak banyak Nak Anwar. Sekitar 200-300 ribu. Hal ini sudah kami musyawarah ke kampung. Ibu setuju. Bagaimana? Coba mufakat dulu sama si Sum. Tapi maaf nih Nak Anwar. Ya. Bapak harap kalian tidak tersinggung. Ini cuma saran kami. Tidak ada maksud-maksud lain. Baiklah Pak. Iya. Saya terima kasih kalau Ibu sama Bapak telah ikut demi ketertiban. Namun sayang Pak. Cara Bapak tadi saya kurang setuju. Kurang setuju kalau istrimu dagang? Tidak saja dagang Pak. Tapi kerja apapun yang melibatkan perempuan mencari nafkah, saya keberatan. Loh, kok begitu? Ya begitulah. Alasannya? Alasannya, wah, terlalu panjang kalau saya uraikan Pak. Yang jelas buat saya ini prinsip. Prinsip? Ya, prinsip. Ya, itu hak. Dan Bapak menghormati setiap orang yang berprinsip. Namun perlu kau pertimbangkan bahwa ada masa-masa tertentu istri diterjunkan mencari nafkah. Kapan itu? Ya, seperti kondisi kalian sekarang umpamanya. Menurut Bapak, kedudukan suami istri dalam rumah tangga tak ubahnya seperti supir dan kenek. Mereka punya tugas dan wewenang berbeda. Tapi di saat-saat gawat darurat, masing-masing pihak harus mampu mengambil tanggung jawab kolehannya. Si sopir harus pandai bongkar pasang ban, sebaliknya sang nek pun mesti bisa pegang setir. Sehingga penumpang dapat diselamatkan pada waktu yang tepat. Ya, dari sudut ekonomi Bapak benar. Tapi secara psikologis merugikan Pak. Di mana ruginya Nak Anwar? Kalau perempuan aktif mencari uang, pasti akan timbul ledakan-ledakan kejiwaan dalam pergaulan rumah tangga. Karena si suami kehilangan wibawa. Betul. Sebab, seandainya wanita sudah menguasai apa yang tadinya menjadi kelebihan suami sebagai pemberi nafkah, Iya. maka cepat atau lambat wataknya akan berubah. Dari seorang inang pengasuh, dia akan melejit sebagai ratu yang harus kekuasaan dan kehormatan. Dia akan sombong dan angkuh. Di matanya suami tak lebih dari seorang pengawal istana yang akan dipakainya kalau dibutuhkan. Barangkali tidak sejauh itu, Nak Anwar. Kau terlalu menyaksikan peranan wanita. Banyak contoh dalam masyarakat, Pak. Betapa banyaknya rumah tangga yang ambruk di tengah-tengah kemewahan material. Sebabnya ya itu tadi. Ya, mungkin ada juga benarnya. Nah, sekarang Bapak akui kan? Ya. Ada lagi yang paling parah, Nak Anwar. Ya. Kalau penghasilan suami milik bersama, tapi penghasilan istri milik pribadi. Ya itu. Betul, Pak. Betul itu. Sehingga walaupun dompetnya padat, dia tetap nagih uang belanja. Di saat ayah lagi nggak punya uang, utang dulu sama ibu. Lama-lama si ayah bangkrut. Tergeserlah kedudukan sopir ke bangku belakang. Sekarang kenek yang bawa mobil tanpa SIM. Nah, Nak Anwar. Ya. Kalau kita sudah tahu memang itu lubang, maka cepat-cepat harus dipagar. Supaya jangan terperosok ke dalamnya. Tapi jangan ditimbun. Sebab lubang itu perlu. Maksud Bapak? Maksudnya, beri kesempatan istri kerja. Asal kendali tetap di tangan suami. Hanya ada satu laci dan kuncinya jangan dilepas. Pasti aman. Percayalah. Oh. Ibarat main layangan ya, Pak. Ya, betul. Talinya boleh diulur panjang, biarkan dia di langit biru, namun gumpalannya tetap di tangan. Tepat sekali. Ya. Nah, kembali kepada usul Bapak tadi. Ya. Bapak memandang perlu istri muda. Tolong pertimbangkan usul Bapak itu. Insya Allah, Pak.
Insya Allah akan saya pikirkan. Dan akan saya putuskan sekembali dari kampung nanti. Saya akan pulang ke Padang, Pak, sebentar. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kabar anak-anak di Jakarta, Nur? Alhamdulillah. Lagi bisa ya. Tante Meren kemana? Kan dia ketampe kemanakannya. Macam kau ni. Yo. Kepulangan ambo ke kampung ko. Selain dari menyilau urusan anak kemanakan, sebenarnya ada muka lain kau ni. Muka siapa, Nur? Ambo hampir setahun nganggur ni. Ambo dipecat dari perusahaan. Cuma dapat pesangon untuk 3 bulan gaji. Jadi apa di kalian selama kok? Ya betul lah. Baka dapetnya saja. Tapi kalau balik lari macam itu, hanyut serantau kami ni. Jadi apa rencana kalian selanjutnya? Itu banalah mangku ambo kabarkan kau ni. Sebenarnya ambo agak baik muka hitungan kau. Tapi apa so? Tak dapat akal ini. Urusan apa tu, Nur? Ambo minta ya sawah tu dibagi. Baik 7 ladang cangkeh nan di lereng. Sehingga hak uni jale milik ambo pun tentu. Itulah tujuan ambo pulang. Bagi harap tu. Ya, Waang lah kamu kasih tinggal di kampung. alun. Jadi, Nan jale haratu dibagi dulu ni. Nur, baik itu dengan waang sabui. Apa ndak pasti ambo nyabut ni? Tapi sawah itu kan tidak banyak, Donuar. Parak pun tidak perlu lawe. Sedangkan balapan kemana-mana mereka bayi dari sinan. Betul. Tapi kalau anak uni nang salapan ni duit, baju anak ambo nak merampek. Itu kan pusako tinggi, Nuar. Ambo tahu. Dia itulah muka dibagi. Supaya ambo merasui pulau bagian kami. Ambo kau bayi itu, Nuar. Jauh rasanya ambo kalau lah bakan ikan itu. Sedangkan nak mama dia nak orang, hanyalah waang surang. Kesara apa kata ni? Anjale. Keputusan ambo itu. Entah, tidak dapat di ambo tu Nuar. Tunggu salah keputusan dari Mak Datuk. Iku bukan urusan Mak Datuk. Beliau tu kena sawari gitu. Biasanya masalah pusako urusan beliau sebagai nenek mama. Jadi ini kau mengadu? Bukan mengadu, Nuar. Hanya meminta pertimbangan beliau. Kalau meminta pertimbangan cara pembagian, jadi. Tapi kalau kamu halang-halangi kasih ambo, tidak bisa. Apapun pendapat orang dan apapun yang kata jadi, ambo tetap ke membagi. Itu keputusan. Jadilah. Kini ambo kau tanya. Apa alasan anak ambagira tu? Oh, itu ada. Iya. Mak Datuk akan tahu. Antara ambo juni malah berurusan itu. Betul. Ambo anak nantu, inyo anak kete. Mengerti ambo? Kini, karena kami sama-sama ahli waris, maka ambo nak membagi 2. Supaya nan bagian maniang koin 2 ambo dapat ambo memiliki. Sudah tu, nan bagian kami kamu jual. Ba'a ke dijual? Ambo kan tak berusaha nak produksi. Karena rato pitihnya untuk modal usaha di Jakarta. Artinya untuk anak? Untuk sianya ambo. Nan nyato pinang balik ke tampuaknya sirih nak pulang ke gagangnya. Untuk itu ambo minta pakai Mak Datuk membagikannya secara adil.
Dalam waktu capek, Mak. Sebab anak-anak lamu bana bertinggal. Carokon, Mak. Cik-cik gitu awai dulu. Jadi, Adapun haratu nangkang bagiku pesako tinggi. iya betul tinggi. Menurut andai, orang yang menjadi pewari haratu pesako tinggi adalah padusi. Bukan laki-laki. Dua ambo produksi, Mak. Haknya nggak bertuntik. Tapi balelan adon, Mak. Mako giliran pesako jatuh ke malah. Padonya, Mak. Iyo, sadonya. Di rumah-rumah gadang kok. Apa saja yang menjadi pesako menurut andai. Kalau begitu caranya, Mak. Laki-laki di Minangkabau kok kurang pulau dari kudo. Apa itu kejadian, Mak? Makin dah. Kudo boleh memakan rumput di pematang sawah. Tidak ada orang nama laki-laki makan hasil pesako. Jadi, boleh, Mak. Kuliah? Makanlah selama hidup. Nah, kalau memang ada hak ambo di sini, manga mangkuni malah tidak pernah memberi ambo seincek tadi pun. Sangarwi selama nampunya saja memakan beranak-anak. Sabab orang merantau. Bisa dikirim ke Jakarta. Kalau nak iwasianya, awet surang. Tapi nak mengirimkan ke rantau orang, itu yang nak ada hukum. Ambo tetap merantau, Mak. Tapi ambo menuntut sebalah hasilnya dikirimkan ke Jakarta. Itu nampak bisa, Mak. Tidak bisa menurut siapa? Menurut adai. Tunggu datuk garang tu ahli adai, Mak. Tapi nyo mengau kan? Karena sawahnya lah bagi semasa mandainya itu. Jadi ganggamnya lah bawang tua. Dek kalian kini sekutu alun babalah. Nah, sebab dahulu alun babalah, ini kita balah. Dan bagian kami kamu jual. Pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan. Sebab tidak boleh. Karena ini milik orang banyak. Milik kaum, kecuali bali ayah. Setahu ambo banyak orang punah yang menjual ratu, Mak. Bagi orang Minang asli, tidak ada istilah punah. Pasti ada nama itu nama jangka. Tampuk berbuah jari. Kurang salah kok, Pak. Itu urusan orang. Sawah pusako dibagi-bagikannya untuk anak. Banyak pun menjual, Mak. Itu jalih melanggar hukum adat. Tapi buktinya selesai, Mak. Tidak ada yang meningkah, tidak ada pula orang yang memperkarukan. Mungkin orang takut itu. Kalau itu lagunya, dia ambo dapat puluh agak. Kau ambil buku tangan? Dia keadaan, Mak. Tak sarah. Tambah keponakan yang ke-8 tu. Jadi rupanya ratu pusako tinggi ku tidak boleh dijual ya, Pak? Tidak. Digadaikan? Boleh. Kambo gadaikan. Perlunya apa? Terserah ambo. Kepentingan pribadi? Iya. Hanya ada sampai macam yang membolehkan orang menggadai. Yaitu, nan pertama, untuk kabalanjo nikah kawin. Dan kedua, menyelenggarakan main. Dan ketiga, keperluan rumah kadang. Dan nan keempat, di besar. Lain dari nan keempat itu, tidak boleh. Jadi apa arti pemilik kalau tidak dapat? Di sini banalah bedanya antara pesako dan warisan. Kita memaci ratu pesako tinggi hanyalah hak. Bukan hak milik. Itu cara lama. Dengan keluarnya peraturan pemerintah kini untuk mensertifikatkan ratu pusako, hak pakai itu lebih pindah latak menjadi hak milik. Artinya lah milik pribadi menurut nama orang yang tercantum di kartu sertifikat. Salah. Bukan itu maksudnya. Mbak Datuk rupanya belum paham juga arti peraturan agraria atau hukum yang melindunginya. Mengerti ampun, Mas. Sertifikat ratu pusako di Minangkabau tidak sama uji sertifikat daerah lain. Sebagai wilayah negara kesatuan, Sumatera Barat ubahnya juga daerah lain di Indonesia. Undang-undangnya seragam, Datuk. Khusus mengenai hal itu, lain. Status anak ada tidak berubah di adanya peraturan agraria. Malah tambah memperhari hukum alam. Nanya tuh laku dijaminkan kabang, bukan? Bisa. Tapi untuk keperluan kemenakan anggota kaum. Bukan untuk pribadi atau untuk anak bini. Kalaulah disertifikatkan, menurut hukum bisa saja dijual. Atau digadaikan, dihibahkan, dan diwakafkan kepada siapa saja yang kita kehendaki. Tidak ada orang yang nama membeli kalau dijual. Kecuali atas kesepakatan kau. Dijual ke orang lain. Tapi notari di Sumatera Barat nak kemenakan. Kecamat. Mau saja. Kini itu selamat.
Baliku benar hitungan tu. Kalau mak sebagai penghulu nak namu membagi, kamu bagi surang. Kamu sertifikat kan kamu jual. Percuma kalau tidak ada tanda tangan ini mak. Ini sekarang tuan mak. Percayalah, kamu cuba. Silakan, cubalah. Udah gagal menjual tanah. Kok bisa sampai gagal dah? Sulit. Kurang biaya? Bukan. Jadi, Panjang ceritanya. kalau udah sawah tuh pusako peninggalan mak. But, tapi masalahnya orang itu penting tinggi. Udah harus adat. Iya. Menurut adat Minang, haratu kaum adalah hak milik suku. Dan pewarisnya adalah orang penusi, bukan laki-laki. Tak macam itu dah. Ya, baiklah. Memang peraturan kemana Heran. Entahlah. Aku ngerancang. Kalau gak itu dah. Anu dah. Allah udah tertimbang ke Surakarta tempoh hari. Alah. Jadi? Pada pokoknya udah setuju aja sekarang. Tapi baralah ragu diri udah sebagai menantu. Jangankan membantu itu memberi ini lah. Itu ndak usah udah risaukan. Biasa saja. Nggak malu ah. Tak malu jorong tua sendiri. Kadang ke orang lain kah dicubo. Iya bananamu kau menggali. Jadi, lantehnya tuh yang mambo. Beko kau dipagarahkan pak. Kalau sekadar bagarah kan nggak apa-apa. Nggak lah. Alim lima lah. Cemburu ya? Iyo. Kalau mau kokok nggak pernah cemburu. Ya Mice. Udah taruh cemburu ke kau. Apa udah lu yakin kayak kejujuran ambo ha? Bukan baik itu saya. Cemburu itu perlu. Sebab cemburu adalah bentuk lain dari cinta. Weh, ingat 20 tahun yang lalu ya? Sejak 20 tahun lalu sampai 20 tahun yang akan datang. Lewat itu? Udah ndak kecemburu lagi. Artinya ndak cinta. Ngan cinta tetap sampai mati. Tapi cemburu itu tanda cinta dah. Cemburu aja lah kalau lah jadi nenek-nenek. Tapi kok kepacaran jo masuk umur 60 tahun nanti, ya, lantak lah. Caranya ndak boleh merengek-rengek pulang. Merengek? Balau kan ndak. Lai rasanya katalok baranang-ranang kancol jo pacar awak tu. Sedangkan kana yang ingin lawi ke orang mati lah bangki, ngok lah besar. Nah, polai ke menggolek-golek di Ragunan sambil makan permen karet. Manganda rarak gigi pelasu tu. Tapi kalau ambo dah, dia pun lah gaya 90 tahun. Ambo tetap cemburu. Bawa tu. Sebabnya, sampai batung kek duo, laki-laki itu tetap bahaya. Enggak. Kalau lah sabang kia tu ndak kia juga nak katalog. Ndak membaca dari pos kota, ha? Banyak ulah gaya agogo tu kini. Kileknya tu Sum, tapi nak menembak. Menembak indah. Tapi anak kalau orang disendanya. Itu tanda pancaroban yang ke-9. Jadi dah. Lagi jinambu manggale. Manggale apa kira-kira nak sesuai? Macam koda. Lusa ambo ke kampung mau ambil piti. 100 angsuran rumah. Sisanya duit muda. Iyo gale apa? Barang jadi. Agak lusa ketek. Nah, dijojokan ke rumah-rumah. Tapi kontan dah. Bukan kredit. Ya, kabar mana lah barang saraku 200.000. Kita baru utang ke Mak Hasan dah. Nah, tiap hari store. Tapi udah bareteng jo baliau. Setuju dah? Setuju. Nah, yalah, baik itu dah. Tapi, ya,
Udah, yo ndak do kalau nang menurut muruan kau. No. Udah terus jual berusaha mencari karajo dah. Jadi, caranya Mm-mm. agi ya udah pitih kaung kue bis dan jarum super 6 batang tik lagi. Jadi, tanang lah dah. Dek, ini dagang apaan tuh? Kainan mas, Jual kemeja nggak? ada. Masuk aja, nggak apa-apa. Permisi. Ayo, dibuka. Lihat barangnya dulu. Boleh kan? Ya, masa nggak boleh? Silahkan mas. Ini kemeja batik. Bagus ya mas? Bahannya smart. Ya. Motifnya pun enak. Nih, pantas buat mas. Yang lain coba. Ada. Bahan hero nih mas. Tapi barangkali kekecilan. Nggak mau hero lah. Batiknya ada warna lain nggak? Yang biru ini cocok barangkali mas. Ukurannya. Cukup kan? Saya maunya warna itu. Yang mana? Kayak baju yang kamu pakai itu. Oh, krim. Waduh, kebetulan barusan laku, Mas. Tapi yang coklat ini juga manis. Manis menurut siapa? Ya, menurut orang yang memandang. Peduli amat sama orang lain. Saya mau yang enak buat saya sendiri dong. Silahkan saja pilih, Mas. Saya pilih yang ini. Jangan hitung dong. Alah, gitu aja marah. Bagaimana kalau yang ini? Enggak, maunya yang itu. Ya, kalau nggak ada yang cocok, apa boleh buat? Rumahnya di mana, Dek? Loh, kok nanya rumah segala? Sombong ya? Enggak sombong. Gimana nih? Ya, rumahnya dulu. Mas ini mau beli baju atau mau beli rumah? Beli kamu? Idih, enak aja. Saya mah bukan barang dagangan. Asal mau jual apa salahnya? Sudah ada yang beli? Sudah punya orang? Kalau gitu nyewa aja deh. Mau beli apa enggak? Nyewa? Bentar ya. Sudah. Permisi. Saya mau dagang. Tunggu dulu dong. Apa lagi? Saya sendirian kok. Enggak nanya. Ayo, saya mau pergi. Bentar. Jangan macam-macam ah. Berapa sih penghasilan kamu satu hari? Enggak perlu tahu. 5.000? 10.000? Awas, lepasin barang saya. Nih, saya tambah 15.000. Uang apa ini? Jual mahal. Potongan lu juga 3.000 banyak. Kayak yang cakep aja lu. Apa kamu bilang? Ayo pergi. Sembarangan aja naksir-naksir orang. Kamu kira saya ini perempuan murahan apa? Kalau mau, kalau enggak ya sudah. Udah, keluar. Baik. Mau pergi. Tapi lain kali lihat-lihat dulu dong orangnya, Bong. Bukan model kayak saya yang mau digituin. Hei, ini dagang. Cari makan secara halal tuh. Alah, so alim lo. Kalau mau iseng, tuh, di sana tuh. Banyak tuh. Kurang ajar lu, ngatain orang rengsek. Kamu yang brengsek. Kamu yang kurang ajar. Agak punya malu loh. Ada apa? Ada apa itu? Unis. Mbak Ani, Iko manusia ndak tahu adat. Mbak A tadi itu. Awak menggalih. Lama-lama saja dia menjemai. Jangan bukan-bukan lagi. Amit. Sudah, Ani. Biasa, Ndak. Undi ndak biasa tar. Alun pernah laki-laki lain yang menjamah ambo. Iyo, sudahlah. Malu awak. Ya itu yang mestinya malu. Muka badak loh. Biar begini-begini juga. Belum bakalan mabuk dengan uang sebegitu tau. Jangan ngayal. Awas lo. Gue aduin nama laki gue. Usah nih. Itu si kurang menggali. Waang pulau. Bukannya membela. Paisalan. Biar ambone mengasih. Tangannya tadi itu sama. Ya, bukan biasa. Oh, nyetak.
Oh iya, macam-macam. Ya, itu tak. Kau nggak kenal? Alam talak, nggak tahu kan? Para saya itu bini Januar, nggak tahu. Wah, itu pun Januar. Sekali kau hantar kilang di mana, Utar? Kalau tahu kenapa? Salita-lita ayam nggak akan menjarak talu, tak? Pengalaman. Lain kali melangkah siang mencalik-calik, melangkah malam agak-agak. Malam agak-agak. Dia bisa pula lantai seorang kepadanya. Nih, lupa. Dan kamalam kuren kukal siwakan. Tujuh siap kota. Ini dah itu. Supaya nak tanya ke pujuk nama Majawe. Ulah, dia masuk. Sama. Bertanya-tanya loleh. Sekian. Ya. Sama. Walaupun tumbuh dirimu, macam anong tu berpunya, jangan dipanjir. Tapi rotan di para orang, tidak memilih. Yolah. Oga gai batang rotan tu. Bos Borodawa. Bilang ke supir tibo. Kapatang. Lain membawa barang panen enggak? Mau bawa barang peduli? Tuh. Coba ada. Coba ada. Dari mana, Bobo? Dari Tingkut. Yolah macam-macam sih. Coba ada pulau nebangku ke Jakarta. Daripada kosong, dengan rancak. Sama apa lah, Pe? Ke pasar induk Kemanjati. Jadi toke coba ada lagi nih, yo. Mbak Ale. Pitino kalian enggak berkata? Tapi keluarnya licin. Tak mau jo inceknya. Kan ku yo. Halin tantu amo kawan bawa kelapau, lamila. Kalau kadi bau, amun nak kebelak lo. Rugilah, Wak. Mana? Sebab di Jakarta ko ambon nasi pangkalan, ini Alex seperti pangkal. Akam gitu. Bil seboto surang. Sate kam 10 itu. Sudah tuh, mana? Hari istilah tunggu sepian. Kalau bensin 8 ban 8 dek, sudah jalan 8 Cari matam. Tuh jajakan otot tu sampai lagi. Baru terasa lemaknya pitiaram. Pitiharan lah aku. Aku kan bos ganja. Tunggu Jis. Sarang tekanan. Apa tuh? Adengko memang preman. Makan masak mata. Pendeknya nak kuduk-kuduknya saya dapat dia. Terutama penyakit 3M. Lo tuh penyakit 3M. Main, mabuk, meresek. Lupa Encik. Sebenarnya AMPM. Apa tambahan? Malu dua. Kali saya sarang tangan. Sekali masuk rumah nak dapur, tekanan tak? Oh, itu. Menjualnya berapa? Yo. Tapi Jis, bagaimana kumuanya anak Minang, nak malu alun kembali bagi deh. Batua. Malu nak dapat diagia. Suku nak dapat dianjak. Itu bangawah nak kalian ceritakan kini. Apa yang terjadi tar? Sabananya ndak adol jadi. Tapi ingat sebelum kanai, kulimek sebelum habis. Aduh. Itu masalahnya. Istri dan melahirkan manggalai bajojo. Menjual barang dari rumah ke rumah atau ke tempat-tempat kami. Jadi membuat cabuhnya? Indah. Dengar dulu. Ambo tahu bana misi untuk orang baik. Jujur. Tapi caranya manggale itu nanti lama. Maalum selah ni orang muda. Kok jo rupo ya terpasu orang 2 kali mado. Ba itu pun keramahannya. Tutua baso juga kecindan. Baso-baso kajinak buruan. Tapi sabananya indah. Memang perempuan itu. Jadi di mana jangkanya? Barang kan selera. Kalau naik rumah turun rumah. Atau manggali di tempat preman-preman berkumpul. Sedangkan ulah manusia kau bermacam-macam. Ambo takut ke abi yang di bagi sia. Abi gali di galitik. Harambo juga tu kesudahan. Sedangkan peluang kapak biasa laika tajam. Ya enggak? Betul keciang. Jadi mana kerancak?
mengeceklah orang Jordan. Cuba kabarkan lo elo. Kalau tadi dari ambo, aku beliau itu kesalahannya. Balang Malaysia tibonya beko. Nggak lama. Kalau begitu jadilah. Nanti yang merundiangkan. Nah, itu ya tuh Jis. Kini balik. Sama kita. Mandu kauli.